Namun guys, tampaknya pernyataan Pak Jokowi tentang revisi Undang-Undang ITE ini cuman memberikan angin surga sesaat ya, leganya sementara. Kenapa? Karena anak buahnya, which is adalah para menteri dan jajaran di bawahnya, itu justru mengarahkannya bukan segera ya menyusun usulan revisinya, tapi justru membuat pedoman interpretasi dari undang-undang yang bermasalah tersebut. Hai guys, udah hari Senin aja nih ya, 22 Februari 2021, nggak kerasa. Dikit lagi akhir bulan bro. Ya moga-moga lu tidak mengatakan I hate Monday. Hehe. Kita nongkrong lagi sore-sore di coffee break dan kita akan ngobrolin Pak Jokowi dengan para menterinya. Ya lu masih ingat beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi melempar wacana ke publik untuk merevisi Undang-Undang ITE. Intinya beliau bilang kalau undang-undang tadi memang tidak bisa memberikan atau memenuhi rasa keadilan masyarakat, ya udah kita akan revisi. Nah, guys, ide ini atau wacana ini kemudian memang mendapat banyak sorotan, tapi juga ada sambutan baik dari masyarakat ya, khususnya mereka yang pernah jadi korban dari Undang-Undang ITE di masa lalu. Jadi para mantan korban ini berkumpul di acara Mimbar Bebas Represi. Wih, namanya serem ya. Digelar Koalisi Masyarakat Sipil. Ya, ini forum di mana orang-orang mengingat ya, menceritakan kembali dampak pemidanaan dengan Undang-Undang ITE. Salah satu yang hadir adalah Mbak Baik Nuril ya. Mungkin lu masih ingat. Dia ini korban UITE yang dilaporkan karena merekam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya. Asli gue gagal paham ya, kenapa yang dipidana dia gitu. Lalu ada juga komika ya, Muhatli Aco, ini susah namanya ya. Nah, lu masih ingat ya, gue juga berapa kali nonton ini ya, ngelihat stand up-nya dia, lucu sih ya. Dia dilaporkan ke polisi ya setelah menulis kekecewaannya membeli apartemen Green Pramuka di blok pribadinya. Yang melapor adalah kuasa hukum dari pihak pengembang. Kacau ya laporan ya. Ada lagi nih, nasib yang sama dialami oleh Marco Kusumawijaya. Pak Marco ini adalah pakar tata kota sekaligus mantan tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, Marco dilaporkan oleh Masko, mirip ya, Masko Afrianto Lumban Tobing. Karena Marco ini mencuit di Twitternya soal dia protes ya terhadap pasir putih Bangka di Jakarta yang digunakan untuk reklamasi PIK 2. Guys, paguyuban korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, jadi ada paguyubannya ya. Ini menyebutkan ada 3 kelompok yang paling sering menggunakan Undang-Undang ITE untuk melaporkan orang lain ke polisi. Ya, pertama adalah pejabat pemerintah, yang kedua adalah pengusaha, dan yang ketiga adalah polisi. Polisi melaporkan sendiri ya, luar biasa ya. Nah memang ini ada pasal-pasal multitafsir ya dalam ITE, UITE yang kerap digunakan dalam hal lapor melapor. Nah masyarakat pun tidak pernah berhenti ya mendesak pemerintah untuk merevisi undang-undang tersebut. Guys, menurut Koalisi Masyarakat Sipil, dari laporan-laporan yang ada itu setelah dikumpulkan itu tingkat penghukumannya mencapai 744 perkara atau 96,8%. Sementara dari angka tadi tingkat pemenjaraan itu juga sangat tinggi karena mencapai 676 perkara atau 88%. Ya jadi wajar ya kalau kemudian wacana tadi untuk revisi Undang-Undang ITE ini mendapat sambutan yang cukup baik ya tadi dari para korban terutama. Namun guys, tampaknya pernyataan Pak Jokowi tentang revisi Undang-Undang ITE ini cuman memberikan angin surga sesaat ya, leganya sementara. Kenapa? Karena anak buahnya, which is adalah para menteri dan jajaran di bawahnya, itu justru mengarahkannya bukan segera ya menyusun usulan revisinya, tapi justru membuat pedoman interpretasi dari undang-undang yang bermasalah tersebut. Ya misalnya saja nih, Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni G. Plate itu mengatakan ya
bahwa pemerintah itu nggak akan masuk ke urusan revisi Undang-Undang ITE. Nah loh, kan pusing kan? Pemerintah menggeser isu revisi ke masalah interpretasi ketentuan dalam undang-undang tersebut. Ya, Pak Joni G. Plate secara spesifik mengatakan pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima laporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ini kan jadinya kita kayak di prank lagi ya. Udah seneng nih ya mau direvisi ternyata cuma interpretasi. Waduh ya. Nah sementara itu guys, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ya Mahfud MD itu ternyata membentuk 2 tim ya untuk menangani hal-hal yang terkait dengan polemik Undang-Undang ITE. Ya tim yang pertama tugasnya adalah membuat pedoman interpretasi dan tim yang kedua mengkaji kemungkinan revisi Undang-Undang ITE. Ya jadi sabar ya, jangan senang dulu baru mengkaji kemungkinan revisi. Menurut Pak Mahfud, tim pertama ini melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika ya Joni G. Plate dan kementerian-kementerian lain di bawah koordinasi Menko Polhukam ya. Nah tim kedua kita lihat, tim kedua ini tugasnya mendiskusikan ya kemungkinan revisi pasal-pasal yang bermasalah secara terbuka. Dan Pak Mahfud menjamin ya diskusi ini akan melibatkan para pakar, kelompok masyarakat sipil pro-demokrasi dan juga pihak-pihak lain yang terkait. Dan dia mengklaim bahwa pemerintah akan mendengarkan semua masukan. Ya. Guys, again ya ini baru diskusi dan timnya juga akan dibentuk ya. Jadi perjalanan masih panjang ya. Kita lihat nih, apa suara masyarakat sipil. Yang pertama datang dari Bang Haris Azhar ya. Beliau ini adalah pemerhati hak asasi manusia. Dalam penilaian beliau ini kayaknya nih presiden digocek nih sama menteri-menterinya ya. Soal rencana revisi Undang-Undang ITE tadi. Karena dalam wacananya Pak Jokowi itu jelas bicara bahwa undang-undang ini akan direvisi. Tapi kemudian ujungnya yang dikedepankan justru rencana menyusun dokumen interpretasi resmi. Nah ya jadi presiden digocek menteri judulnya begitu kalau kata Bang Haris Azhar. Nah senada dengan itu ada lagi nih wakil koordinator Kontras Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ya Mas Rifanli Anandar ini menyoroti langkah para anak buah presiden tadi ya. Yang bukannya segera ya menyiapkan draft revisi ini justru pasang kuda-kuda untuk bikin pedoman interpretasi. Nah menurut Mas Rifanli adanya dokumen interpretasi ini justru berpotensi untuk meng-create persoalan baru ya. Ya gue pikir juga setuju ya karena nanti tuh akan muncul lagi tuh ya interpretasi-interpretasi yang bisa saja menjurus kepada kriminalisasi ya. Akhirnya gua pusingnya tuh begini ya. Gimana kalau nanti pedoman yang keluar itu justru semakin membuka peluang terjadinya ya kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang kritis, pihak-pihak yang menyampaikan pendapat, pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah. Kacau ya. Nah, terkait dengan ini guys, ini ada pernyataan menarik ya. Dari staf ahli Kementerian Kominfo ya siapa lagi kalau bukan Profesor Henry Subiakto. Ya mungkin lu masih ingat nama itu ya. Beberapa waktu yang lalu gua pernah bikin satu podcast yang ngebahas polemik Pak Henry Subiakto sama Bung Rocky Gerung ya. Nih, kita liatin lagi thumbnailnya ya, lu bisa akses lagi videonya. Lah guys Pak Henry ini bilang begini. Di satu media ya, dikutip satu media, tidak berarti kalau ada kasus buruk dengan interpretasi yang salah, undang-undang itu harus diubah. Coba Anda lihat, kitab suci pun sering ditafsir masing-masing dan salah, tapi kan tidak langsung mau diubah. What? Gue pas baca kaget ya. Dan seperti dugaan gue guys, pernyataan Henry ini kemudian menimbulkan polemik yang rame banget. Ini gue kesel nih ya sama orang-orang pemerintah ya. Nuduh orang-orang bikin gaduh, bikin ribut. Dia sendiri yang bikin ribut gitu loh. Ya, Boya kalau bikin statement tuh dipikir dulu ya kira-kira dampaknya apa baru ngomong.
Nah, ya, ini kan analoginya memang gak apple to apple gitu. Kitab suci itu adalah rujukan tertinggi, di atasnya nggak ada lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada polemik mengenai tafsir segala macam, ya tinggal didiskusikan merujuk ke kitab sucinya. Apalagi kalau kita bicara tentang penafsiran kitab suci, setidaknya dalam agama Islam, itu ada ilmunya, namanya ilmu tafsir. Nggak sembarang orang boleh menafsirkan, dan caranya juga nggak boleh serampangan, ada standarnya. Kalau perbedaan-perbedaan tafsir itu ya dihasilkan dari sebuah proses yang benar, nggak ada masalah. Itu adalah kekayaan hasanah dalam penafsiran. Ya, tapi kan orang nggak boleh sembarangan menafsirkan. Nah, undang-undang ITE itu ya di sisi lain adalah ini produk perundang-undangan yang diturunkan dari konstitusi. Ya kan? Jadi kan bisa diperiksa kan apakah dia sejalan dengan konstitusi atau tidak, apakah dia kemudian menyerap aspirasi masyarakat atau tidak. Dan seperti gue bilang tadi yang gue sebel ya, ketika polemik muncul ya gara-gara pernyataan kontroversial ya, pejabat yang bersangkutan dengan enteng aja memberikan klarifikasi. Yaitu tadi kenapa sih lo bikin polemik gitu loh. Ya, di Twitter pribadinya Pak Henry Subiakto dia bilang, undang-undang tidak sama dengan kitab suci. Karena undang-undang bisa direvisi, diubah dan disempurnakan, sedangkan kitab suci sakral apa adanya. Nah lo tadi lo ngomong apa? Gitu kan. Kesel kan jadinya ya. Jadi masyarakat itu selalu aja ya diumpankan, dikasih hal-hal yang kontroversial, ribut, berisik gitu kan, capek kita ya, diralat ya. Luar biasa ya pejabat kita. Nah guys, pertanyaan yang menarik adalah kenapa kok menteri-menteri ya ini kan jelas-jelas pembantu presiden nggak sigap merespon ya wacana yang dilempar presiden tadi mengenai revisi undang-undang ITE. Gue sih ngelihat ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama bisa jadi para menteri tahu nih bahwa presiden memang nggak sungguh-sungguh minta revisi. Bisa jadi kan, jadi ya udahlah akhirnya mereka saling berpandang-pandangan, enggak guys, enggak revisi maksudnya, udah bikin interpretasi. Bisa jadi yang pertama itu, ya. Yang kedua, ya dugaan yang lain, ini memang kabinet ini enggak kompak guys, ya. Sejumlah menteri itu jalan sendiri-sendiri, tidak dalam koordinasi presiden. Kalau ini kasusnya, ini case-nya artinya ya punten ya Pak Jokowi ada kelemahan dalam koordinasi berarti. Karena bagaimanapun kabinet itu adalah pembantu presiden. Dan Pak Jokowi tegas mengatakan tidak ada visi menteri. Yang ada adalah visi presiden. Nah yang ketiga ya ini kemungkinan berikutnya. Ya para menteri ini ya masing-masing ternyata adalah proksi dari siapa? Dari kekuatan-kekuatan besar di luar kabinet, di luar Presiden Jokowi. Ya. Kalau ini benar artinya sinyalemen bahwa pemerintahan kita sesungguhnya dikuasai oleh oligarki, jadi menemukan buktinya kan, ya menemukan justifikasi. Ya artinya para menteri ini merupakan proksi dari para oligarknya masing-masing. Jadi apapun kata presiden ya mereka akan bergerak dengan misi yang diberikan oleh para oligarknya. Nah ini juga tentu sangat kita sayangkan kalau benar demikian. Nah guys cuma satu cara untuk menepis dugaan-dugaan miring ini. Pak Jokowi tegas bertindak menegaskan bahwa revisi undang-undang ITE adalah kehendak beliau dan memerintahkan kepada para menteri-menterinya untuk segera merealisasikan itu. Dan yang balelo ditindak tegas. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.